Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita masih dalam bahasan getaran harmonik. Di subbabnya adalah mengenai getaran energi pada getaran harmonik sederhana. Sebelum membahas lebih dalam mengenai energi pada getaran harmonik sederhana, Ibu review lagi lah ya ingatan kita mengenai apa itu getaran harmonik. Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik yang melalui lintasan yang sama secara periodik seperti pada jam bandul. Tapi sebetulnya tidak hanya jam bandul yang memiliki getaran harmonik. Getaran harmonik juga bisa terjadi pada pegas di shockbreaker, kemudian dawai, gitar. Getaran harmonik itu juga memiliki memiliki besaran. Contohnya adalah simpangan, kemudian diantaranya ada percepatan dan kecepatan. Selain memiliki besaran, getaran harmonik juga memiliki energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Pertanyaannya sekarang, berapakah energi potensial, energi kinetik, atau mekanik yang dialami oleh suatu benda? Kita bahas satu persatu ya. Sekarang mengenai energi kinetik dulu. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda atau sistem karena keadaannya bergerak. Itu ya. Jadi energi yang dimiliki oleh suatu benda atau sistem karena keadaannya bergerak. Berapa besar? Besar energi kinetik pada benda yang melakukan gerak harmonik sederhana, misalnya ini adalah pegas, kita bisa hitung dengan EK sama dengan setengah M pi kuadrat, atau bisa juga setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Dari materi sebelumnya kita tahu bahwa nilai K ini sama dengan M kali omega kuadrat. Maka nilai energi kinetik bisa kita cari dengan rumus setengah K dikali A kuadrat cos kuadrat omega T. Barangkali ada yang lupa. Apa itu EK? EK adalah energi kinetik. K ini adalah konstanta pegas, M adalah massa benda, omega adalah kecepatan sudut, A amplitudo, dan T itu adalah waktu. Kemudian kita lanjut ke energi potensial. Energi potensial itu apa? Energi potensial adalah energi yang disebabkan adanya simpangan atau posisi yang berubah-ubah. Kemudian, energi potensial elastis yang tersimpan di dalam pegas untuk setiap perpanjangan Y bisa kita cari dengan rumus EP sama dengan setengah KY kuadrat, atau bisa juga kita cari dengan rumus ini, bahwa setengah kali K kali A kuadrat sin kuadrat omega T, atau bisa juga pakai rumus ini, setengah M kali omega kuadrat dikali A kuadrat sin kuadrat omega T. Kemudian yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik itu sebetulnya adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Apabila gesekan diabaikan, maka energi total pada getaran pegas akan kita dapatkan dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Bisa juga pakai rumus yang ini ya, bisa dilihat. Atau hasil akhirnya energi mekanik bisa kita dapatkan dengan rumus setengah dikali K dikali A kuadrat. Apabila kita perhatikan dari ketiga persamaan energi tadi, mulai dari energi potensial, energi mekanik, ataupun energi kinetik, ternyata ketiganya itu sangat tergantung dengan konstanta getaran atau dilambangkan dengan K, dan juga dengan kuadrat amplitudonya atau dilambangkan dengan A. Kemudian bagaimana kalau dibuatkan grafik gitu ya? Jika ketiga energi tersebut dinyatakan dalam grafik, maka akan terlihat grafik sebagai berikut. Perhatikan ya grafiknya. Ada dua garis. Garis biru ini menunjukkan energi potensial, sementara garis yang merah ini menunjukkan energi kinetik. Dari grafik ini dapat kita baca bahwa apabila energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya justru sebaliknya, nilainya akan minimum. Kebalikannya juga, apabila energi potensialnya maksimum, maka energi kinetiknya akan bernilai minimum, gitu ya. Kemudian kita lanjut mengenai soal cara penyelesaian mencari energi potensial atau energi kinetik ataupun energi mekanik. Kebetulan di soal ini
hanya mencari energi potensialnya saja. Lihat nomor 1. Sebuah benda yang bermassa 1 kg bergerak harmonik dengan amplitudo 4 meter dan frekuensinya 5 Hz. Hitunglah energi potensial pada saat simpangannya 2 meter. Maka seperti biasa kita tulis yang diketahuinya dulu dari soal, yaitu M, F, A, dan M, kemudian Y. Kemudian lihat ditanyakannya apa. Yang ditanyakan adalah energi potensial. Kita tuliskan rumusnya dulu, maka EP sama dengan setengah K kalikan E kuadrat. Kita tahu K ini nilainya adalah M dikali omega kuadrat, maka bisa ditulis EP sama dengan setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali X kuadrat. Kita masukkan satu persatu nilai M-nya, masukkan V-nya, omega-nya, masukkan nilai X-nya, maka didapatlah hasil energi potensialnya adalah 200 rad kuadrat per joule, gitu ya. Ada mungkin sampai sini penjelasan dari Ibu mengenai energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.